Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan membahas mengenai profesionalisme kerja di bidang IT. Ya, di dalamnya ada gambaran umum mengenai pekerjaan di bidang IT. IT merupakan teknologi yang berkembang secara revolusioner ya, seperti pada hardware revolusioner dan evolusioner seperti pada software. Sehingga menuntut pelaku atau profesionalisme di bidang TI untuk selalu mengikuti perkembangannya. Dalam menjalankan profesinya, seorang TI memiliki persyaratan profesionalisme seperti yang pertama, dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Ya, maksudnya dasar ilmu yang kuat di bidangnya adalah bahwa seorang TI harus memiliki pengetahuan yang memang kuat, yang memang paham betul gitu ya, dasarnya di bidang TI tersebut. Yang kedua, penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan konsep atau teori belaka. Jadi memang untuk menjalankan profesinya, seorang IT harus lebih banyak melakukan riset dan praktek. Ya, jadi nggak cuman bicara mengenai teori. Kemudian seorang TI harus gitu ya selalu atau secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kenapa? Karena ini profesi yang memang kalau menurut saya adalah dinamis ya, berkembang sangat cepat gitu ya. Nah, selain memiliki syarat-syarat di atas, ada keprofesionalan IT atau keprofesionalan TI itu semakin ke sini semakin rendah ya. Penyebabnya diantaranya banyak pekerja TI atau profesi TI atau pekerja yang di bidang TI itu nggak ditekunin gitu. Jadi dia hanya menganggap atau mengerjakan pekerjaan TI hanya sebagai sambilan gitu ya. Jadi dia ada pekerjaan utama sendiri dan misalkan pekerjaan TI-nya adalah programmer, programmernya itu adalah sambilannya dia. Terus yang kedua, belum adanya konsep yang jelas atau terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Jadi memang kayak misalkan aturan-aturan, etika-etika atau kebijakan-kebijakan biasanya ditentukan oleh perusahaan di bidang perusahaan yang bergerak di bidang IT. Tapi itu di perusahaan aja gitu ya, di perusahaan-perusahaan tersebut aja. Enggak ada bentuk khusus norma atau etika yang memang diperuntukkan untuk si pekerja TI ini gitu ya. Kemudian sepertinya belum ada ya organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI ini. Kalau komunitas banyak, tapi kalau misalkan kayak misalkan ikatan kalau dokter kan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia gitu ya. Dosen pun ada gitu ya. Tapi kalau untuk pekerja TI mungkin kayaknya belum ada gitu ya. Tapi kalau misalkan komunitas programmer Python, komunitas programmer PHP itu banyak gitu ya. Oke. Nah, gambaran umumnya seperti itu ya, ada syarat dan ada penyebab rendahnya keprofesionalan gitu ya dari seorang atau profesionalisme dari seorang pekerja IT. Kemudian ada kompetensi di bidang IT. Kompetensi di bidang IT itu ada 3. Yang pertama keterampilan pendukung solusi IT, ya ini keterampilan pendukung solusi IT. Kemudian yang kedua keterampilan pengguna IT. Dan yang ketiga adalah pengetahuan di bidang IT. Kalau untuk yang pertama itu contohnya ada misalkan keterampilan pendukungnya itu salah satunya adalah instalasi dan konfigurasi sistem operasi, ya. Jadi si IT ini bisa install dan bisa mengkonfigurasi OS, ya entah itu Linux ataupun Windows. Kemudian bisa memasang mengkonfigurasi mail server, FTP server dan web server, gitu. Kemudian dia juga bisa menghubungkan hardware atau perangkat keras. Yang selanjutnya keterampilan solusi IT itu programming, itu termasuk kalau Anda jago di programming itu termasuk profesional di bidang IT pada keterampilan pendukung solusi IT, gitu ya. Yang kedua, keterampilan pengguna IT. Nah, keterampilan pengguna IT ini di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pengoperasian perangkat keras, ya. Itu keterampilan pengguna IT kayak kita nih, kita bisa gunain perangkat keras kayak nyalain komputer, ngeprint pakai printer gitu ya. Itu termasuk keterampilan pengguna IT. Administer dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung network. Administer perangkat keras, administer dan mengelola network security, administer dan mengelola database atau DBA ya, database administrator,
Kemudian mengelola network security, ya, membuat aplikasi berbasis desktop dan web dengan multimedia. Ini keterampilan pengguna IT. Kemudian ada pengetahuan di bidang IT. Ya, yang ketiga, termasuk apa aja itu pengetahuan di bidang IT? Yang pertama, pengetahuan dasar perangkat keras, memahami organisasi dan arsitektur komputer. Nah, ini lebih kepada ilmunya ya. Kemudian dasar-dasar telekomunikasi, mengenal perangkat keras komunikasi data serta memahami prinsip kerjanya. Yang ketiga ada bisnis internet, mengenal berbagai jenis bisnis internet. Itu hal-hal atau cakupan dari profesionalisme di bidang IT. Oke. Selanjutnya ada kelompok bidang teknologi ya. Kelompok bidang teknologi ini ada 4 gitu ya. Ketika posisi tenaga kerja di bidang IT sangat bervariasi ya, sangat bervariasi, menyesuaikan dengan skala bisnis dan kebutuhan pasar, itu jelas. Sangat sulit untuk mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini, tapi setidaknya dapat kita klasifikasikan tenaga kerja di bidang teknologi ya. Secara umum pekerjaan di bidang IT ada 4 kelompok seperti yang ada di layar. Yang pertama ada kelompok pertama. Kelompok pertama ini terdiri dari mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Jadi kalau programmer itu di kelompok pertama ya. Salah satunya ada programmer, kemudian ada sistem analis, juga ada web designer, itu masuk kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua itu yang bergelut di bidang perangkat keras ya. Ini di antaranya ada technical engineer ya, networking engineer sama pokoknya yang terkait dengan perangkat keras ya, network security dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi ya. Di antaranya ada EDP operator itu contohnya, sistem administrator itu masuk kelompok ketiga, MIS director dan lain-lain. Kemudian ada kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Ya. Nah, ini pada bagian ini pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Oke. Selanjutnya ada model SEALCC ya. Ini adalah pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian maupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Model sel tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ya. Ini ada programmer. Dari gambar di atas dapat dilihat jenis pekerjaan bidang TI yang antara lain meliputi ada programmer, analis sistem, project manager, instruktur dan spesialis. Ya. Cuman posisinya itu ada apakah dia supervised atau moderate supervising atau independent managing ya. Itu ada tingkatannya ya. Dia di programmer di mananya, sistem analis di mananya, project manager di mananya, instruktur di mananya, spesialis di mananya. Nah. Oke, kalau programmer jenis pekerjaan memiliki 3 tingkatan. Yang pertama supervised ya. Supervised ini terbimbing ya, tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman. Jadi kalau misalkan Anda baru masuk kerja jadi programmer, nah ini masih supervised. Misalkan belum ada pengalaman sama sekali kemudian bekerja. Nah, Anda jangka waktu kerjanya adalah 0 sampai 2 tahun, baru masuk sampai 2 tahun ternyata kontraknya. Itu masih kategori supervised programmer, supervised atau terbimbing ya. Kemudian yang tingkatan yang kedua ada moderately supervised atau madya. Nah, dia ini tugasnya dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan ya. Bisa kalau yang tadi yang pertama terbimbing, kalau ini madya pertengahan ya. Dia bisa ngerjain tugasnya dia secara sendiri gitu ya, tapi dia masih tetap dapat bimbingan. Nah, yang ketiga ada independent managing atau mandiri. Memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dan pelaksanaan tugas. Jadi dia langsung kerja sendiri aja karena dia udah independen. Kemudian ada sistem analis, sama tingkatannya ada independen, ada moderate supervising, kemudian ada supervised. Project manager pun sama, instructor pun sama gitu ya. Ada 3 levelnya. Hanya saja kalau analis sistem itu
dia melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi ya atau pemrograman lebih lanjut. Itu pekerjaannya. Nah, kalau programmer kan kita jelas tahu ya dia membuat program. Nah, kalau analis itu dia melakukan analisis desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi. Jadi sebelum kita implementasikan sistemnya harus dianalisis dulu oleh sistem analis. Dia juga punya tingkat-tingkatan seperti programmer. Kemudian ada project manager. Nah, project manager ini nih. Nah, kalau project manager ini pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Iya, project manager bisa disebut sebagai level pengambil keputusan karena dia yang tahu proyeknya bagaimana dan akan dibawa kemana. Gitu ya. Dia juga ada tiga tingkat level sama seperti programmer. Kemudian ada instruktur, dia berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Ini instruktur ya. Jadi dia punya apa ya, anak didik yang diajarkan, tapi yang diajarkan juga materinya ada di bidang TI juga. Ya, dia punya 3 tingkatan juga sama kayak programmer. Nah, selanjutnya ada spesialis. Nah, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja, yaitu independen, karena dia udah spesialis ya, udah jago berarti. Yaitu independen atau managing, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli. Jadi udah ahli, memang udah pakarnya di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Spesialis menurut model SCREC, yang pertama ada data communication, database security, quality assurance, IS audit, sistem software support, distribute system, dan sistem integration. Itu ya. Itu spesialis. Nah, karena kita bekerja di bidang IT, dan itu luas banget ya, banyak sekali. Kita memerlukan yang namanya sertifikasi. Ya. Kenapa? Karena dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang IT perlu standarisasi dari sebuah profesi. Cara yang ditempuh adalah melalui sertifikasi sebagai lambang sebuah profesionalisme. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas etika profesi dan profesionalisme ya. Kita bisa dikatakan profesional ketika kita memiliki lisensi atau cara paling gampang ngelihat dia sebagai seorang profesional atau memiliki profesionalisme adalah lihat lisensinya atau lisensnya. Nah, di bidang IT harus punya itu juga, gitu ya, sertifikasi. Manfaatnya apa? Yang pertama, ketika kita mempunyai sertifikasi gitu ya, kita ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Yang kedua, pengakuan resmi dari pemerintah. Ini penting banget ya. Pengakuan resmi dari pemerintah bahwa kita memang seorang programmer. Programmer apa? Programmer misalkan programmer web gitu ya. Kita punya lisensinya atau punya pengakuan resminya gitu ya. Dari tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Yang ketiga, pengakuan dari organisasi atau profesi sejenis atau benchmarking ya, baik pada tingkat regional ataupun internasional. Yang keempat, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional atau internasional. Kalau kita punya sertifikasi itu kita kayak, oh karena dia udah punya lisensi, dia mau buka kursus, mau buka sebuah tempat pendidikan tentang database dan lain sebagainya karena udah punya lisensi jadi bisa kan ya. Itu kan kita jadi bisa membuka pelapangan kerja sendiri. Yang kelima, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Ya, karena kita udah punya lisensi jadinya beda dong bayarannya dengan yang tidak ada. Sertifikasi internasional untuk profesi bidang TI relatif pada lingkungan terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software tertentu. Benar. Software atau hardware ya dari perusahaan tertentu. Misalnya Microsoft, kita punya sertifikat dari Microsoft, Oracle, Cisco, Novell gitu ya dan lain-lain. Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh perusahaan tersebut ya. Lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi tentunya dengan biaya yang cukup mahal, betul banget. Tapi di UPSI kita ada untuk sertifikasi itu nanti Anda akan adalah informasi untuk sertifikasi di bidang programming atau analis. Itu nanti ada informasinya di kegiatan prodi biasanya. Nah, contoh sertifikasi yang berorientasi produk, sertifikasi Microsoft Word ya. Banyak banget tuh ya, ada MCDST ya, MCSA, MCSE, MCDBA, MCT, MCSD dan Official Specialist gitu, Microsoft Office
list. Nah, itu beberapa contoh sertifikasi Microsoft. Kemudian ada sertifikasi Oracle. Ada OCA, OCP, dan OCM. Nah, untuk Cisco-nya ada CCNA, CCNP, dan CCIA. Terus ada sertifikasi Novel, ada CLP, Novel CLE, SUS CLP, MCNE ya. Itu untuk Novel. Beberapa sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan atau profesi. Yang pertama dikeluarkan di Institute for Certification of Computing Professionals atau ICCP. Nah, ini adalah Badan Sertifikasi Teknologi Informasi di Amerika, ya. Apa aja sertifikasinya? Ada CDP ya, Certified Data Processor, kemudian ada CCP, Certified Computer Programmer, kemudian ada CSP, Certified System Professional. Yang kedua ada Computing Technology Industry Association atau CompTIA, CompTIE. Ini adalah Asosiasi Industri Teknologi Komputer dan juga di Amerika. Ada apa saja untuk sertifikasinya? Ada A+, ini entry level computer service, kemudian Network Plus, Network Support and Administration. Kemudian ada Security, Computer and Information Security, HTI, kemudian Home Technology Installation, dan IT Project Management. Itu dari CompTIA, atau CompTIE. Oke. Selain kita sertifikasi itu ada hambatan-hambatan ya. Kalau dari saya pribadi, hambatan sertifikasi itu biasanya harganya mahal. Oh benar ya, poin pertama. Hambatan pelaksanaan sertifikasi itu biayanya mahal. Untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional, dibutuhkan biaya kurang lebih 150 USD. Ya, itu pun belum tentu lulus ya. Kalau nggak lulus ya kita ngulang lagi, ya kan? Kita sertifikasi lagi, bayar lagi gitu. Jadi memang kalau memang ikut sertifikasi itu ya memang harus kita yakin kita kuat gitu di bidang itu gitu ya, kita memang menguasai dasarnya dan kita melakukan praktik secara berkesinambungan dan mengeksplor diri secara berkesinambungan lalu kita ikut sertifikasi. Jadi kesannya nggak buang-buang uang karena biayanya mahal. Yang kedua, kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi yang disertifikasi. Yes. Kenapa tadi syarat ketika kita menjadi seorang profesional adalah harus memiliki kemampuan dasar yang kuat ya. Karena ini kadang selalu gagal ketika kita pas disertifikasi itu soalnya beda gitu ya. Sama yang kita kuasain materinya. Itu blank langsung, jadi malah jadi nggak lulus. Yang ketiga, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi. Betul. Jadi memang ada standar, apalagi kalau misalkan yang ngeluarin tadi ya institut atau asosiasi di Amerika. Dia ada hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut. Seperti itu.